Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Kapita Selekta, Pak Eko Hadi Purwanto, MKom, dan teman-teman semua yang menyaksikan video saya ini. Nama saya Raisya Iska Azahra dari kelas Geospatial Information Technology Reguler C, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai enterprise arsitektur yang berhubungan dengan topik saya, yaitu geospasial dalam bidang agroforestry. Di sini saya ada salah satu sumber YouTube, yaitu YouTube Romi Satria Wahono, tentang kuliah 10 menit tentang enterprise arsitektur. Saya sudah buat catatan mengenai enterprise arsitektur yang dirangkum dari video tersebut, yaitu EA atau Enterprise Arsitektur adalah cetak biru organisasi yang berisi proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur IT yang dirancang dan ditetapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya kegiatan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Tanggapan saya mengenai kalimat tersebut adalah enterprise arsitektur merupakan salah satu hal penting dalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan, karena membuat kinerja segala komponen dalam organisasi tersebut menjadi terstruktur dan sistematis. Lalu kenapa harus EA? Dari banyaknya proses bisnis dalam organisasi yang terpecah-pecah dan tidak sinkron, kemudian dengan EA, kita membangun lingkungan yang saling berintegrasi sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan efektif. Kemudian ada yang namanya Enterprise Architecture Framework, yaitu untuk membangun EA secara terstruktur. Salah satu framework EA yaitu ada TOGAF. TOGAF ini terdiri dari manajemen proyek, analisis proses bisnis, manajemen data, manajemen software, manajemen layanan IT, dan monitoring dan evaluasi IT. Dan di dalamnya masih banyak lagi sistem-sistem yang harus terstruktur dalam TOGAF ini. Kemudian dari video tersebut diberikan contoh salah satu penerapan enterprise arsitektur, yaitu dalam metode pengembangan sederhana, sistematis, dan tidak over buzzword. Ada yang namanya arsitektur vision, business arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, teknologi arsitektur, dan arsitektur implementation. Di sini semuanya terstruktur dan sistematis dalam tiap-tiap bagian. Kemudian bagaimana enterprise arsitektur dalam topik saya, yaitu geospasial agroforestry. Di sini saya sudah menggambarkan strukturnya, arsitekturnya dalam bentuk sederhana, yaitu terdiri dari arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Arsitektur bisnis terdiri dari yang pertama struktur organisasi, lalu yang kedua ada jabatan dan tanggung jawab tiap divisi, kemudian standar operasional dan prosedur dalam menjalankan kinerja organisasi, kemudian tujuan bisnis. Kalau saya dari geospasial agroforestry ini tujuannya yaitu produktivitas bahan pangan, sumber daya alam berkelanjutan, dan efektivitas pertanian. Lalu ada kebutuhan pengguna atau user dan pengelolaan SDM. Kemudian pada arsitektur data, di sini ada database geospasial, yaitu data pemetaan, data pertumbuhan tanaman, data kondisi lahan, dan lain sebagainya. Kemudian pada arsitektur aplikasi terdiri dari use case aplikasi, sistem informasi geografis yang terintegrasi dengan basis data geospasial. Outputnya adalah seperti website GIS
kemudian aplikasi mobile, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada arsitektur teknologi, yaitu implementasi infrastruktur teknologi geospasial yang terdiri dari pengumpulan data, penyimpanan, analisis, dan visualisasi data spasial. Kemudian, pemanfaatan teknologi seperti perangkat remote sensing atau penginderaan jauh, lalu sensor, dan lain sebagainya. Seperti itu gambaran dari Enterprise Arsitektur Geospasial Agroforestry. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.